Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan, NIM F521235, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya membahas 3 ringkasan materi. 1. Startup Business. 2. E-Government. 3. Internet of Things. Materi pertama, Startup Business. Definisi. Startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Sejarah singkat bisnis startup. Kembali melihat ke belakang, ternyata pengguna istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lainnya terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Karakteristik startup. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapat kurang dari $100.000 per tahun, masih dalam tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Perkembangan bisnis startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan menggembirakan. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak founder pemilik startup baru bermunculan menurut Daily Social Net. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Menurut Rama Mamuaya, CEO Daily Social Net, startup Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu startup pencipta game, startup aplikasi edukasi, startup perdagangan seperti informasi. Di Indonesia, sekarang ini telah banyak berdiri komunitas founder startup, diantaranya adalah Bandung Digital Village, Jogja Digital Village, Ikitas, Stasiun, Palu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada beberapa jenis perdanaan yang bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan startup. Bootstrapping, mencari sendiri sumber perdana melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang tertarik menguncurkan uang untuk modal bisnis yang dimiliki. 2. Seed funding. Cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. 3. Seri A, B funding. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Klarifikasi startup ada 3, unicorn, decacorn, hectorcorn. Inilah klarifikasi startup dari yang rendah sampai yang atas. Ada Corcroach, Ponies, Cataurus, unicorn, decacorn, sama hectorcorn yang paling teratas. Startup di Indonesia yang berhasil. 1. Gojek. Perusahaan jasa transportasi online ini pertama kali didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Gojek merupakan salah satu contoh bisnis startup dengan pertumbuhan sangat cepat dan telah menjadi unicorn di Indonesia. Perusahaan startup ini bergerak di bidang transportasi online yang telah berhasil mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia dengan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. 2. Bukalapak. Perusahaan rintisan ini pertama kali di-launching pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki yang juga sebagai founder dan CEO PT Bukalapak saat ini. Bukalapak adalah salah satu marketplace pasar daring terbesar dan terpopuler di Indonesia. Perusahaan startup di Indonesia menyediakan fasilitas penjualan dengan sistem consumer to customer C2C, di mana semua orang dapat membuka toko online secara gratis. Kemudian pemilik toko online dapat melayani pembeli di seluruh Indonesia, baik dalam jumlah satuan maupun partai besar. Di Bukalapak, pengguna perorangan atau perusahaan dapat membeli atau menjual berbagai produk
baik berkas atau baru. Untuk memulai sebuah startup, ada tahapan yang umum dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah ideation atau pencetusan ide, product development, pengembangan produk atau layanan, getting unsur and marketing, memasuki pasar, rapid growth, berkembang dengan pesat, maturity, matang, steady growth, or decay, tetap berkembang atau menurun. Any question? Sampai sini paham? Oke, kita masuk materi kedua yaitu konsep e-government. Program unggulan. 1. Program penanggulangan kemiskinan. 2. Program mengatasi angka pengangguran. 3. Program meningkatkan kualitas pendidikan. 4. Program meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Program meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur. 6. Program mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. 7. Program meningkatkan kualitas pelayanan publik. Good governance dan clean governance. 1. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. SIKPD atau Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Reformasi pelayanan publik. 3. Pencegahan korupsi dan proses pengadaan barang dan jasa publik. 4. Peningkatan kesadaran anti korupsi pada aparatur dan masyarakat. 5. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat. 6. Peningkatan kemampuan teknis aparatur. 7. Peningkatan kapasitas daerah melalui perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan tata laksana dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Definisi e-government. E-government adalah merupakan penggunaan TI, teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Kerangka arsitektur pengembangan e-government. 1. Akses. 2. Portal pelayanan publik. 3. Organisasi pengolahan dan pengolahan informasi. 4. Infrastruktur dan aplikasi dasar. Dasar hukum. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, di mana di dalamnya telah diamanatkan kepada setiap gubernur dan bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing, guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Tujuan dan sasaran pembangunan e-government. Tujuan. 1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI, teknologi informasi, dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 3. Perbaikan organisasi sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. Sasaran pembangunan e-government. 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintahan serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan. Manfaat pembangunan e-government. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. 2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mereduksi biaya transaksi komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan. 4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Konsep e-government. G2C, G2B, G2G, G2E. Peringkat pengembangan e-government dunia. 1. Amerika Serikat, 2. Inggris, 3. Swedia, 4. Jerman, 5. Italia, 6. Estonia, 7. Yordania, 8. Australia, 9. Cina, 10. India. Peringkat pengembangan e-government di Asia Tenggara. Singapura, pendekatan teknologi informasi terintegrasi.
Thailand, kebijakan strategis teknologi informasi. Brunei, menuju masyarakat berbasis elektronik. 4. Malaysia, multimedia super corridor. Elemen at government. 1. Sumber daya manusia yang terdiri atas pimpinan, aparat pemerintahan, aparatur, dan masyarakat umum. 2. Perangkat lunak yang terdiri atas sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan serbaguna, perangkat lunak yang dikembangkan. 3. Perangkat keras yang terdiri atas peralatan input, output, jaringan server. 4. Sistem informasi terintegrasi yang berhubungan dengan konsentrasi data. 5. Standar prosedur pengoperasian yang terkait dengan sumber daya manusia. 6. Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan penggunaan lisensi open source dalam pelaksanaan e-government. Any question? Sampai sini paham? Oke, kita masuk materi ketiga, IoT atau Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Konsep dan cara kerja Internet of Things. 3 elemen utama IoT: perangkat koneksi ke jaringan internet, cloud dan center tempat untuk menyimpan aplikasi dan database, barang fisik yang dilengkapi modul IoT, gateway atau sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya adalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Unsur-unsur pembentuk IoT: kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, perangkat berukuran kecil. Ada 5 infografis style: transportasi, medis dan kesehatan, otomatisasi rumah, pertanian, energi, lingkungan. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things, Switch off TV. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV. Kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirim pesan ke rumah kita. Contoh kedua, konsep dan cara kerja Internet of Things CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirim informasi pada sistem dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirim ambulans. Internet of Things penerapan di bidang lainnya. Smart cities membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Smart traffic menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor jalan. Security emergencies mendeteksi radiasi dan gas bias meledak. Home automation memonitor pengguna air, TV, pintu, jendela, dan penyiraman tanaman. Smart Mall mendeteksi kehadiran pengunjung satu mall. Retail memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsanya. Smart Agriculture mendeteksi kelembaban tanah, udara, suhu untuk pertanian. Smart Environment
mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi, tsunami. Manfaat dari Internet of Things. 1. Pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. 2. Kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Contoh sederhana lainnya, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas, karena di kulkas sudah ada sensor modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Kekurangan dari Internet of Things. Keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan, yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrem tanpa partisipasi aktif pengguna. Kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat pengguna beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru memungkinkan. Fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertetangga atau terkunci. Sekian dan terima kasih. Itulah 3 ringkasan tadi. 1. Startup business. 2. Government. 3. IoT. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.